Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Muhammad Hasan Ibrahim yang hari ini kembali bisa berhadir dalam rangka pesantren Ramadan dengan urusan materi ini, yang mana Senin yang lewat Barkanul Kafir kita juga sudah menyampaikan, dan alhamdulillah tanggapan anak-anak untuk bertanya dibilang bagus. Dan yang hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berhadir baik di dalam ruangan ini atau di seputaran teras musala. Tak lupa juga yang kami sayangi, kami banggakan anak-anak kelas 10 dan 11 peserta pesantren Ramadan di SMA ini. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan keindahan serta petunjuk dari Allah, kita dengan ikhlas hadir di tempat yang mulia ini, yang nantinya sama-sama kita mengikuti majelis ilmu berkenaan dengan fikih. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, hingga umat beliau sampai akhir zaman nanti. Dulu bersama pelatur acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ustaz Muhammad Hasan Ibrahim beserta kru kamera yang dapat kembali berhadir sini, dan kami juga berharap dan mendoakan mudah-mudahan beliau selalu sehat dalam rangka dakwah kegiatan ini, panjang umur, dan kami yang berada di sini bisa memahami materi yang nanti akan beliau sampaikan. Dan harapan ulun sebelum melakukan acara sekali lagi kepada siswa dan siswi baik yang berada di dalam musala atau di luar, mohon kepada bapak ibunya, guru-guru yang ada di sini sambil membimbing, sambil mengawasi supaya mereka bisa mengikuti acara ini dengan penuh hikmat dan keikhlasan, walaupun kadang-kadang mataku tak ada. Nah, yang penting duduknya itu tetap duduk ya bersandar dengan apa, asalkan jangan api yang dinaikkan. Baiklah, untuk menghemat waktu pada hari ini Kamis 20 April 2022 pesantren Ramadan dengan materi fikih yang insya Allah akan disampaikan Ustaz M. Hasan Ibrahim untuk mencari berkahnya. Salah satu juga dengan membaca surah Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya secara bersama dari surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, memberikan taufik dan hidayah serta meridhoi dan melancarkan acara kita pada hari ini. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu
yang kami dengan terhormat Ustaz Muhammad Hasan Ibrahim, wakil tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu di bulan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan rahmat dan maghfirah serta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang menghormati para guru-guru, lebih khusus lagi kepala sekolah, para siswa-siswi yang sama-sama kita banggakan, kita doakan guru-guru kita yang ada di sini, semoga mereka sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya sehingga bisa membimbing siswa-siswi yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan yang ketiga pada hari ini, yang terakhir, materi yang akan kita bahas pada kali ini insya Allah dua materi, satu tentang wudhu, yang kedua tentang sholat. Itu pun mungkin waktunya tidak cukup lah, soalnya kita malam belajar sembahyang, belajar kita tentang sembahyang berbulan-bulan dari dulu. Nah, karena kalau kita semakin besar kitab yang dipelajari, semakin luas pembahasannya. Kalau misalnya kita belajar tentang sembahyang, kitab Taqridatus Sadidah, nah di situ dibahas tentang sunat sembahyangnya sampai 500. Nah, juga ya 500. Ada yang sebelum sembahyang, di dalam sembahyang, dan sesudah sembahyang. Nah, tapi tidak mungkin kita bahas satu-satu yang 500 tadi. Nah, tapi secara ringkasnya aja. Baik, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang wudhu. Wudhu ini setengah daripada syarat sah sembahyang. Jadi wudhu itu salah satu syarat daripada sahnya sembahyang. Kemudian perlu kita ketahui juga, wudhu ini ada mempunyai 6 rukun. 6. Nah, jadi wudhu yang kita lakukan tiap hari ini ada 6 rukunnya. Jangan sampai kurang. Nah, kalau misalnya seseorang berwudhu kemudian kurang cuma satu, walaupun cuma satu yang kurang, maka wudhunya tidak sah. Apabila tidak sah, kemudian dia sembahyang atau sholat, nah maka pengaruhnya sembahyangnya pun tidak sah. Kemudian dia misalnya mau membaca Quran, bukan pahala yang didapatkan, malah dosa yang didapatkan. Kenapa? Karena tidak berwudhu membaca Al-Qurannya. Nah, yang bikin di Al-Quran nanti dikatakan di mana, di kulit biasanya di samping sini, la yamassuhu illa mutahharun. Janganlah menyentuh kecuali orang-orang yang bersuci atau suci. Maksud suci itu adalah berwudu. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Artinya ketika mau membaca Quran, menyentuh Quran harus dengan berwudu. Nah, kemudian kita masuki rukun yang pertama, yaitu niat. Pada awal-awal membasuh muka, seperti diniatkannya dalam hatinya,
Sahajaku mengangkatkan hadas kecil untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Misal contohnya, sahajaku mengangkatkan hadas kecil untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu diantaranya. Tapi niat tadi kita letakkan dalam hati ketika air sampai ke muka. Nah, sampai satu tetes atau sudah banyak. Nah, letakkan kita saja berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil fardu atas Allah Ta'ala. Dan di sini pun dibahas tentang niat. Kalau niat di sini, kalau kita buka kitab Sabilul Muhtadin, itu ada beberapa macam niatnya. Nah, kalau di sini saya ada disebutkan. Kalau di sana sebutkan sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala sah sudah. Sahajaku mengangkatkan hadas kecil sah juga wudunya. Apalagi yang seperti tadi, sahajaku mengangkatkan hadas kecil untuk membolehkan sembahyang fardu atasku karena Allah Ta'ala ini lebih lengkap lagi. Nah jadi intinya ketika berwudu yang pertama itu niat dulu. Nah niatnya kapan? Ketika air kena muka. Nah muka, ketika membasuh muka. Nah lalu diletakkan niat di situ. Arti niat itu pada syar'i, pada agama ialah menyengaja sesuatu beserta memperbuatnya. Nah itu arti niat. Arti niat pada syar'i, pada agama ialah menyengaja sesuatu beserta memperbuat. Contoh lain lagi misalnya ketika mau sholat, ketika mau sembahyang, nah niat usolli fardhu zuhri arba'atan mustaqbilati ada nilai kata. Ketika takbir Allah dalam hatinya sengaja sembahyang fardhu zuhur katakan menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah itu namanya niat. Niat menyengaja sesuatu kemudian memperbuat. Nah seperti itu. Nah salah satunya tadi pertama adalah rukun wudu yaitu niat. Jadi jangan sampai lupa hari ingat niat. Nah kalau yang tidak berniat tadi lupa misalnya, nah maka wudunya tidak sah, ulang. Kemudian yang kedua membasuh muka. Rukun yang kedua membasuh muka. Dan batasan muka itu ialah daripada permulaan rambut kepala. Nah di sini, ini, nah ini. Kalau pas berat, jomblo ya. Nah dari sini, nah ini hak kepala, batasan kepala, arti kepala muka itu dari sini tumbuh rambut, coba. Nah membasuh muka, dan muka itu ialah daripada permulaan rambut kepala sampai penghabisan tempat tumbuh janggut sini, di sini. Nah janggut, ada di sini janggut. Nah, janggut di sini. Jadi ini harus dibasuh di sini. Dan antara dua telinga. Nah, tombol telinga di sini. Nah, jadi hati muka ini tarik sini sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai atas lagi. Nah, itu namanya muka. Ya membesarlah misalnya kira-kira rambut tumbuhnya berapa? Nah di sini misalnya, berarti idealnya ada perlu sampai ke sini ya Allah. Berarti besok muka gitu ya Allah. Nah jadi yang biasa yang standar tumbuh rambutnya, nah gitu. Nah jadi itu arti muka dari tumbuh rambut, kemudian di tempat tumbuh janggut, kemudian di telinga, tombol telinga ini tinggalan rambut.
Nah itu yang wajib dibasuh. Nah, melainkan janggut yang tebal pada laki-laki. Jadi misalnya ada orang janggut, ya ada orang janggutnya tebal. Nah itu kan wajib harus menggigit basah. Dia ikut dia. Nah, yang penting basah sini, bagian janggutnya ini basah ada masalah. Apa dia orang janggut naga ya? Nah laki-laki kan janggutnya tipis saja, kelihatan masih apa? Kulitnya masih. Janggut biasa, yang selalu janggut. Mana cara lu mana kan? Biasa ada kita lanjut. Ada juga tadi kita kesini sini anak tetangga sini. Ada orang janggutnya ke sini dan kembali. Betul, berkedara laju, tambahnya buat. Mantap ya. Anjir begitu juga. Berat dua gitu, boleh saya minum kabar tadi. Nah, bila teman itu ada wajib mau basahi sini kan? Nah, wajib itu yang ini, yang tipis. Nah itu arti bukan itu wajib dibasuh. Nah, dua sudah. Yang ketiga membasuh dua tangan sampai dua siku. Tangan dari ujung jari sampai siku. Tapi membasuhnya itu dilabihi. Nah kita labihi sedikit pada sikunya. Nah di sini ya 2 jari 3 jari tidak ada masalah. Cuma jangan juga labihi supaya yakin wujud sampai ke akhirnya. Terlalu pula nyombor bahwa dia. Nah, pokoknya sampai situ itu yang batasan wajib, tapi sunat dilebihkan daripada batasannya, supaya yakin kita bahwa semuanya basah dibasuh pada waktu berwudu tadi. Dan wajib pula meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada hak tangan dengan segala kuku. Nah itu misalnya kan ada orang yang bulu tangannya tebal. Nah itu wajib dibasuh sampai ke pori-porinya tadi. Tapi kadang-kadang angkat bulan berdekat mewah dia ada apa? Tapi ada yang menggunakan alat mewah buat India ya, Pakistan memang buatnya anunya banyak bulu-bulunya gitu. Nah jadi itu harus dibasuh ya kan? Kuku, nah gitu juga. Kuku sebelum berwudu kalau ada yang panjang, yang kebetulan misalnya ada kemasukan tanah atau daki yang berwudu tadi, gitu nah. Kalau hilang apa dia kayaknya berwudu, bilang dulu tadi. Nah sahabat, nih ada apanya nih? Dakinya, nah itu digoreng lalu dikeluarkan supaya airnya tadi resap ke sana. Nah bila ada resap, ada sahunya. Bila ada resap, sebenarnya ada sah. Nah, sebenarnya. Jadi kuku lah, nah kuku. Nah kemudian bagi perempuan, nah jangan pakai kotek, ya pakai kotek, tahu kotek? Nah pakai cat kuku. Nah itu tidak sah wudunya. Nah ini, mana tuh kalau kayak dia lah. Nah jadi jangan pakai itu. Nah beda dengan pakai pacar. Pacar itu mewarnai, tapi tidak menegah air sampai ke kuku. Nah, kotek itu mirip seperti tepek. Di tepek kita tetek kuku kita. Itu kan pasti lapisan yang kena tepek tadi pasti ketika dibasuh tidak kena air. Nah, hati-hati. Atau misalnya nih gawiannya mencat. Nah, hati-hati ketika selesai mencat, hati-hati tangannya. Basuh pakai apa tuh? Gosok pakai cleaner atau pakai bensin supaya ketika berwudunya airnya sampai ke situ. Nah bila ada misalnya nih bekas cat, bekas tepek, bekas dapat lagi sisi iwak, yang lo nih bagian iwak,
Nah tuh, lalu kering sampai kering di tangannya tadi. Nah ketika basuh, akan kita kuyak nih. Nah otomatis di bawah sisi itu ada basah lah. Nah bila ada basah, otomatis ada suah juga. Nah itu ya, hati-hati. Nah jadi gawian-gawian tadi misalnya kuku ya Allah. Nah kira-kira sampai kan kasih airnya atau tidak? Nah bila sampai berarti sah. Bila ada sampai menegah air maka tidak sah hukum wudhu ya. Jadi modelnya kalau dia pacar itu kayak kita pensil warna warna itu kan kita warna spidol, nah spidol warna lalu kita garis di sini, tapi tetap aja basah, temannya mau warnain aja, tapi tetap basah. Nah beda dengan teknik tadi dengan blaster, beda dengan apa lagi lem Altico, lem Korea. Nah hati-hati bila memakai itu harus dibuyak bekas ada tadi ditarik, bekas apa kena kuku dan Korea tadi. Nah itu mengakibatkan tidak sah apabila dibawa berwudu. Cuma di sini videonya ada dalam nombor kontak lah. Nah jadi kotek itu harus sah karena menegah air sampai ke situ. Tertutup permukaan apa kuku. Nah kemudian dan wajib menanggalkan kotoran yang di bawah kuku jika menegah sampai air kepadanya. Nah kalau ada kuku kita panjang, kemudian ada kotoran, ada daki dan lain sebagainya atau tanah, nah maka dibuang dulu, dikorek dulu supaya air tadi sampai ke dalam kukunya. Nah, ketiga, kemudian yang keempat, menyapu setengah kepala. Menyapu setengah kepala dan sekurang-kurangnya ialah menyapu sebagian rambut yang tumbuh pada batas kepalanya atau sebagian kulit kepalanya. Menyapu setengah kepala. Nah, jadi kadang ya memang walaupun menurut mazhab kita Imam Syafi'i menyapu rambut itu cukup 3 helai, paling kurang minimal 3 helai. Gitu ya Allah, misalnya dari wudhu ya Allah dan basahi. Nah padahal yang sempurnanya tadi membasuh sebagian kepala. Nah misalnya gitu, basuh ya Allah. Nah lalu basuhnya gitu. Nah basuh lagi, nah gitu. Basuh ya Allah, nah gitu. Nah walaupun Imam Syafi'i apa membolehkan 3 helai rambut ya di kepala. Nah, tapi beliau ketika praktiknya membasuh sebagian kepala. Nah, paling kurang minimal 3 helai rambut kepala ya lah, menyapu. Ya kalau yang gundul atau bisulah tadi ya lah, ada lagi rambut. Nah tetap disunahkan menyapu. Nah itu dari sini. Walaupun rambutnya ada. Nah karena ada rambut, ada rambutnya wajib punya rukun. Tapi berhubung ada, nah maka cukup disapu ya kepala. Sama nih misalnya orang apa? Rukun yang berapa? Yang kelima nih, membasuh 2 kaki. Jadi membasuh muka, niat membasuh muka, kemudian membasuh 2 tangan sampai 2 siku. Kalau ini orang nggak ada tangan ya Pak. Nah ya lah. Atau sebelah aja, nah berarti sebelah aja. Apalagi tangannya putus sampai siku misalnya. Di sikunya jadi besok. Kalau lagi dari siku sampai sini kalau ke tangan, ada wajib membasuh. Nah, gitu. Nah, tapi pada dasarnya standarnya manusia tadi dari sini. Nah, gitu. Nah, sama tadi ada apa? Ada berapa berambut ada apa yang dibasuh? Kalau itu rukun. Nah, cukup dengan membasuh kepala yang disapu. Nah, gitu.
Kemudian yang kelima, membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki. Membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Buku lari, buku lari. Nah sampai situ. Tapi lebih basuhnya tadi angkat pada mata kaki 2 jari atau 3 jari. Cuman jangan lagi berlebihan pulang sampai di turun membasuh ya. Nah lipat pulang. Artinya sampai mata kaki aja lebih sedikit cukup. Kelima, yang keenam tertib. Nah, ini. Yang pertama lihat, yang kedua membasuh muka, kemudian yang ketiga membasuh dua tangan sampai siku, yang keempat menyapu setengah kepala, yang kelima membasuh dua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Tertib pada segala anggota wudhu, yaitu dengan segala susunan tersebut atau urutan. Nah ada boleh dibalik misalnya walaupun sebelah tadi mulai bagi sebelum dulu ya Allah. Berbatis dari kepala di tangan hanya muka di niat. Nah pada dasar. Jadi harus dari awal susunannya. Hanya niat, kemudian basuh muka, basuh dua tangan, menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh dua kaki sampai mata kaki dan tertib. Berdoa, masuk sunat saja. Nah itulah rukun-rukun wudhu. Nah, jadi tiap kali kita lakukan, tiap waktu kita lakukan. Jadi ingat niat membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku, menyapu setengah kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Duanya oleh. Duanya apa? Duanya. Ada apa lagi? Coba doa wudhu. Maka pemulaannya doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Tapi sunat dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wasallam. Nah ya. Kemudian baca doanya, kemudian ditutup wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala wasallam. Nah itu. Ya kemudian, nah jelas adalah rukun wudhu. Kemudian yang membatalkan wudhu lah, yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara, ada 4 macam, ada 4 hal. Pertama, keluar daripada salah satu 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Keluar sesuatu daripada 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Nah ini membatalkan wudhu. Jadi kita sudah berwudhu, kemudian ada keluar dari situ, dari salah satu tadi. Terserah air kencing dari muka misalnya kubul. Kemudian mazi, wadi, kemarin ada 3 hal. Kemudian apa lagi misalnya dari dubur, angin. Kemudian apa lagi? Pakai buntur-bunturnya ya Pak. Kemudian apa lagi? Keluar kata-katanya umum, sesuatu. Misal orang cacingan, kalau orang cacing misalnya ada dari duburnya misal. Nah maka batallah wudhunya. Karena tadi kata-katanya keluar sesuatu daripada 2 jalan, dubur, kubur atau dubur. Cacing atau apa lagi? Adanya cacing apa? Nah karamuki, karamukian ya Allah, garuk-garuk tidak ada namanya di Jawa. Nah
Kata subuh sebelum sahur nanti kata gue balik kira ya Pak, sekali berapa nih mangkat murid, sebenarnya kalau udah balik kira misalnya, nah maka batallah wudhu tadi, wudhu tadi. Kata-katanya umum sesuatu, ya, sesuatu kan, sesuatu umum. Nah, batal. Jadi secara umum, pokoknya tidak keluar dari dua jalan itu, maka hukumnya batal wudhunya. Benda atau yang lain daripada mani, nah air mani sperma. Bila sperma kalau batal wudhu, tapi wajib mandi pula. Nah, jadi tidak wudhu, misalnya keluar sperma atau air mani, ada batal wudhunya, wajib mandi, ada wajib supaya harus mandi dulu. Nah, itu yang pertama. Jadi keluar sesuatu daripada dua jalan, baik itu dari pukul ataupun dubur. Kemudian yang kedua, hilang akal yang membatalkan wudhu. Hilang akal dengan sebab tidur. Nah, jadi tadi sudah berwudhu, kemudian terguling, maka batallah wudhunya. Nah, lalu di sini ada pengecualian, melainkan tidur orang yang tetap kedudukannya. Nah, ternyata ada orang yang duduk ya Pak, kemudian guling, nah maka wudhunya akan batal dengan syarat selama gulingnya ada angkat, nangkep ya Pak. Nah, tapi ke kiri ke kanan ke muka ya, hasilnya angkat, memang juga ini lah, angkat sudah, nah maka batal. Tapi bila jangan angkat aja. Nah, jadi kadang-kadang ketika hari Jumat, nah besok ya Pak, lihat di masjid banyak orang guling. Nah, ada yang pengaruh ya. Pengaruh sudah kita, dan kita kan pernah kita kejadian kita pas di masjid duduknya Pak baca yang ada tadi. Soalnya ada lawas tiga. Ya, ini sedikit guling kawan. Nah, tapi kan batal selama ini tidak terangkat, asal jangan terangkat guling. Jadi dia gulingnya misalnya kayak guling, tidur dengan duduk selama beberapa jam sampai 3 jam 4 jam, tapi kada terangkat, nah maka kada batal wudhu. Berdiri langsung sebenarnya sah sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau guling berapa, nah otomatis batal. Hilang akal tadi, atau pingsan. Anak timbang wudhu soalnya tidak usah ya lo melampau ke malah pingsan, nah batal wudhunya. Hilang akal kata-katanya, hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya, atau sebab lain. Timbang wudhu soalnya paling pok misalnya. Hilang lagi hajut ya Pak. Tapi kan ada main satu dia yang bisa melempok kedua sebelah dia. Nah, katanya hilang akal, pingsan, tidur ya Pak, dan lain-lainnya. Ya, sandal misalnya guling. Nah, selama ada angkat ini angkatnya selama ada angkat, mau bersandar angkat kalau itu kan nggak batal. Jadi kata orang kalau misalnya kita bersandar, gimana saja angkatnya, kedudukannya. Nah, duduknya ya, nah kita jangan sampai angkat. Karena coba ya, hendak pekantut bawa duduk bawa ada pekantut. Sedikit bawa hendak pekantut dan bawa duduk itu kan harap-harap. Ada bawa keluar tertutup jalan apa? Jalan mengeluarkan anginnya tadi. Kenapa tertutup? Coba ya, makanya itu alasannya kata batal. Kenapa orang guling berduduk? Nah, karena ketika dia tidur waktu duduk, nah maka angin tidak bisa keluar. Tapi bila sudah tahu, kalau orang mau mengangkat aja, ya, sebenarnya itu.
Nah, lalu batal. Nah, kita alasannya. Nah, jadi yang membatalkan wudhu tadi yang pertama keluar sesuatu daripada dua jalan, kubur atau kubur. Yang kedua hilang akal. Kemudian yang ketiga, bertemu kulit laki-laki dengan perempuan yang besar keduanya lagi halal nikahnya yang tiada berlapik. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan halal nikah, boleh nikah. Siswa atau siswi misalnya, boleh nggak nikah secara hukum agama? Boleh. Nah, lalu bersentuhan, bersalaman, maka batal wudhunya. Tapi pun bersalaman sahabat bagal tuh ada ini batal lah. Batal ya Pak. Dan ada berlapik, nah kulit dengan kulit, nah kulit dengan kulit lah. Ini perlu dipahami, kita jelaskan lagi. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang besar, maksud yang besar itu yang sudah dewasa atau balik. Kalau kita bersentuhan dengan anak-anak yang belum balik, bibinya yang belum balik nih, kita bersentuh ada obat, ada batal. Nah, ada batal kita. Atau sebaliknya bibinya Tuhan dewasa balik sudah, kemudian yang disentuhnya anak-anak yang belum balik, maka tidak batal. Kulit, nah kulit. Bisa lagi misalnya ada orang berjalan jalan berselisihan lalakian bibirnya, sekalinya tajolokok lalakian tadi bibirnya tajolokok juga sekalinya ahangkuk pada gigi ya Pak, gigi sama pada dimulai tahu dimulai bibir moncong 5 sen ceringnya ya Pak. Wow, berisik nih misalnya cuma asal gigi sama pada gigi, batal kata wudhunya? Batal kan? Ada batal. Tapi mustahil kalau bayaran. Cuma kita mengilustrasikan lagi. Seandainya itu tapi ada mungkin ya Pak. Atau rambut, nah misalnya di jalan pasar, sekali begini ada, terus ya Pak, misalnya mau anak lagi yang dulu, misalnya. Rambutnya yang mana kena muhal latihan, maka ada batal juga. Nah, sama juga. Atau kuku panjang bibinya menggugil ya Pak. Sebilang biasanya gugilnya misalnya. Kuku panjang, nah ada batal juga, karena itu bukan kulit. Nah, ya. Atau berlapik sekali pakai ini apa? Sarung tangan yang karet tadi yang tipis benar. Lalu selama asa udah diberes aja kan, cuma ada bertemu kulit dengan kulit, ada apa? Ada yang membimbing, ada yang melapis, maka itu pun kada batal. Sudah ya Pak, nah itu sekolah jelas saja. Kemudian yang keempat, tersentuh kubur atau dubur anak Adam, anak manusia dengan telapak tangan atau perut jari. Tersentuh kubur atau dubur anak manusia. Ini misalnya siswa nih jawab batal, minta berdoa kawan, misal. Ada siapa penduduk dari kedua nih si A segini sejarah, dia si A aku batal benar aja. Misal, tapi ini juga kan gimana lah, kalau menurut banyak orang pasti makan salawat, makan. Nah maka yang batal adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Nah yang menyentuh yang batal. Mulai ujung itu bisa sih ujung seperti itu. Jadi nak ada batal nanti ujung aja ya lah. Nah mulai ujung itu menyentuh batal berat. Atau membesui adik ya Pak, atau membesui anak kami yang dihira, terjemahin ada kubulnya, nah terjemahin batal wudhunya. Nah lalu ada saat situasi penting misalnya hari wudhu malam pulang jauh kemudian
kemudian air bajunya bisa habis, lalu kayak apa bergerunya? Nah, lalu boleh kita misalnya bergaru tapi dengan gitu. Nah, ini yang batal itu di sini, batin ini namanya batin perut jari. Kalau di sini ada apa? Nah, lalu di sini bergaru gitu. Bisa. Nah, maka ada tidak membatalkan wudhu. Nah, gitu. Ini karena tahu sini. Kalau di sini ada apa? Ya Allah, itu namanya bergaru. Terus ya Allah. Ini ada membatalkan, yang membatalkan ini. Nah, jadi bismillah. Jadi di sini ada apa juga? Ada membatalkan juga di sini. Nah, gitu. Nah, jadi dia udah ngomong soal data, apa ngomong data? Yang menyentuh. Ya, ini ada apa lah bisa gitu kan? Jauh-jauh ini lah, ngomong ini jauh-jauh. Bisa, ya. Jadi asal ini jangan. Nah, gitu. Jadi misalnya boleh membeli anak yang data wudhu lainnya yang lah maksudnya. Ada puas pakai yang ada yakin anu bersih itu kan. Nah, jadi tersentuh kubur atau dubur ada dengan telapak tangan atau perut jari. Kalau timbul pertanyaan, misalnya menyentuh dubur ayam misalnya, udah ada? Kambing ini ada kambing masa bagus dia bukan beri kambingnya. Betul ada wudhunya. Nah, ada batal karena kata-katanya tersentuh kubur atau dubur anak manusia. Nah, itu kita maksudnya. Lagi ini rumah ayam kalau kita juga kayak wudhu ayam deh. Betul kan wudhu. Nah, itulah yang membatalkan atau pembatal wudhu. Nah, ini pembatal wudhu itu ada 4. Pertama, keluar sesuatu daripada 2 jalan atau kubur atau dubur. Nah, kemudian yang kedua, hilang akal. Baik itu dengan sebab tidur, pingsan, atau mabuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, bertemu kulit laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang keempat, tersentuh kumpul atau dubur anak manusia dengan telapak tangan atau perut jari. Nah, habis. Nah, kemudian kita masuki bagian yang kedua tentang sembahyang. Nah, ini yang penting kan. Nah, dengan ada audio kita secara keseluruhan yang namanya yang penting-pentingnya yang kita sampaikan. Ya, sembahyang hukumnya wajib bagi siapa? Bagi siapa? Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Banyak di Al-Qurannya lah, ada apa ya lah. Jadi di Al-Quran banyak dalilnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Maksudnya wa aqimus shalah dirikan olehmu sembahyang. Nah, masukkan lagi. Atau lagi inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, itu juga banyak dalilnya. Jadi sembahyang hukumnya fardhu ain atau wajib per orang. Nah, per orang. Kemudian banyak ulama mengomentari dengan wajibnya ini. Barang siapa yang mengatakan sepakat dan sebagian ulama, bahkan 4 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, sepakat bila orang mengadakan sembahyang itu pada wajib, maka otomatis orang ini murtad. Nah, jadi bila wajib mengadakan sembahyang pada wajib, tak keluar pada agama Islam sudah. Dia mau bihan, dia tanpa bergamis,
dia berpulang, dia berjubah ya Allah, dia berselendang. Pokoknya bila wani memfatwakan sembahyang itu kada wajib, puasa kada wajib, zakat kada wajib, takawar pada agama Islam, murtad. Jadi ini harus bersyahadat bahasa. Nah ini pentingnya Pak mengetahui hukumnya dulu. Nah kemudian sembahyang ini diwajibkan kepada orang yang beriman, orang Islam, laki-laki atau perempuan yang tadi fardu ain diwajibkan. Tapi apabila sudah balik, ya balik. Latihan berapa umur balik? Berapa? Nah, latihan bisa umur balik 13 tahun balik. Bibinian kan? Nah, bibinian haid umur berapa tahun? Paling cepat umur haid berapa tahun? Nah, 12 ya Pak. Nah, kalau di kitab ada disebutkan bahwa bibinian itu yang subur bisa umur 9 tahun sudah bisa haid. 9 tahun. Wah, 9. Jadi bila bibinian tadi umur 9 tahun haid wajib dia sembahyang. Ada boleh lagi meninggalkan. Bila meninggalkan dosa dan dapat jaminan bila meninggalkan satu waktu sembahyang maka akan masuk neraka selama 500 tahun. Satu waktu. Kali berapa kali? Silakan dari 5 kali sehari misalnya. Berarti 5 kali 5, 25 ya Allah. 2500 tahun dia akan masuk neraka Allah. Nah jadi latihan bila sudah umur 13 tahun, nah maka kada boleh lagi kada sembahyang. Umur 7 tahun ini disuruh sudah sembahyang. Dalam hadis kan apabila anak umur 7 tahun maka suruh sembahyang. Nah suruh sembahyang. Kemudian apabila umur 10 tahun anak tadi maka suruh sembahyang. Apabila ada mau pukul, nah ya pukul, kalimatnya pukul. Wajib bagi orang tua. Nah ini yang bisa anak ya lah. Umur 10 tahun suruh sembahyang. Bila ada mau ya lah. Sunnah agama bila ada melaksanakan kita manusia. Cuma malam kaunya tadi, malam kaunya menapaknya, memukulnya di bui kayak Allah, di betis kayak Allah, di belakang kan, cuma jangan di kepala. Apalagi sampai menyubek ya Allah. Anak menang, dia ada lah boleh. Sini, buruk ya Allah. Dia rumah anaknya kan 2 kali 3 kali subek, masuk rumah sakit. 7 tahun disuruh sudah, 7 tahun. Umur 10 tahun pukul. Nah bila 13 tahun kan nggak terjadi. Dan ini mulai ini ya, nah, mulai 7 tahun itu dilatih sudah. Jangan kita asal orang tuanya ini mendidik umur 4-5 tahun itu mau dia sembahyang. Kebiasa, nah ringan dia sembahyang. Tapi bila sudah umur balik, apalagi Tuhan sudah hanya disuruh sembahyang ya Pak. Sudah berjambut, sudah bersisinggung, sudah ya disuruh sembahyang. Waktu tadi dilatih. Nah ini mulai mau zuhur malih benar dibangun akalnya. Malih benar kawitannya menyuruh, tapi pacarnya keren ya kawitan. Dan cepat orang tadi baru bersatu yang sudah kasih daya subuh. Nah anak kepada ya Allah, anak kepada belum siap sopan. Ya sebab lagi anak menggui ya tiga ya ada mungkin menggui ya Allah. Tapi sudah kawitan menyuruh ya. Kawitan menyuruh mulia macam-macam alasannya. Nah, ya. Nah jadi di akhir zaman sudah diantisipasi lagi banyak orang melalaikan sembahyang. Hati jadi harusnya kita di kampung kita dan apa? Harusnya kita di rumah kita dan mungkin bisa ada. Dan itu kampung kita dengan jual keliling. Bahkan banyak ada belajar atau di pengajian umpat kada sembahyang. Mengaji kajian sebuku ya, mengaji ketuhanan. Wah, lalu aku Tuhan, ikut Tuhan. Jadi kalau sudah jadi Tuhan, nah apalagi sembahyang. Nah ya ada. Itu banyak kajian lagi kita. Kesilahmu gitu ya. Caranya boleh dari sembahyang Nabi. Tidak ada yang menentukan dari sembahyang sendiri.
Tapi Nabi sampai segerinya, sampai kata awal lagi ke masjid, dia tetap sembahyang. Nah, jadi sembahyang itu bisa berhenti apabila sudah mati. Nah, itu apa yang sembahyang ya, Pak? Atau anak ada sembahyang boleh, ada nama boleh apa anak ada sembahyang? Kalau boleh kalau puasa, tapi syaratnya satu, gila. Nah, gila ada sembahyang, ada puasa, gila. Nah, gila. Ada apa lagi? Dia kesempatan ya, Pak. Jadi ada perlu sholat ada, ya, begitu ada, gitu. Ada lagi hukum bagi dia. Nah, kemudian sebelum membahas masalah sembahyang, ada namanya syarat sah sembahyang. Nah, ada syarat sah sembahyang. Nah, ini perlu diketahui penting. Nah, segala syarat sah sembahyang itu ada 8 perkara, 8 macam syarat sah sembahyang. Jadi ini harus diketahui, soalnya bila tertinggal syaratnya sembahyang kita ada sah dia wudhunya sah sudah, tapi syarat tertinggal walaupun hanya satu, nah maka tidak sah sembahyangnya. Syarat sah sembahyang yang pertama, satu, suci daripada 2 hadas. Suci daripada 2 hadas. Nah, sudah disinggung pada pertemuan pertama, kedua. Maksud suci daripada hadas ini pakaian, tempat, dan badan. Nah, jangan ada najis. Sembahyang, tapi sekalinya apa? Menampak nyamuk, ya Pak. Menampak nyamuk, mati nyamuknya tadi. Apalagi bisa kalau nyamuknya. Kedua sembahyang, nah maka ada sah sembahyangnya. Kenapa? Karena membawa najis. Jadi nyamuk kan digigit, kemudian lagi itu najis. Jadi bila kita memijit nyamuk, memijit apa digigit, anak sembahyang basuh. Walaupun misalnya bisa nih apa nyamuk tadi, ada lagi kelihatan nyamuknya, pokoknya hilang jadi daging sudah ya, ada di basuh, basuhnya maka sembahyangnya ada sah. Karena sebabnya karena membawa najis seperti yang kita ambil tadi. Nah, satu. Yang kedua, suci daripada najis pada badan, kain, dan tempat. Nah, cuma suci darilah artinya yang pertama tadi, maksud suci daripada 2 hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil yaitu pada wudu, nah wudu dulu, atau hadas besar mandi dulu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, suci daripada najis pada badan, kain, maksud kain itu pakaian, dan tempat. Jadi suci pada najis pada badan, pakaian, dan tempat. Badan kita ada najis, ya, oke. Kemudian baju kita, pakaian kita ada najis, oke. Nah, kemudian tempat kita sembahyang ada najis. Nah, bila najis misalnya pas sujud ada kan cacat di pas sujudannya misalnya. Nah, bila pas sujud itu ada sah, tapi pilih ayo, pilih. Di sini ada tanya cacat ayo di sini. Nah, kasih sujudnya jangan ini tersentuh sah ya. Tapi bila kita sebelum sembahyang melihat, buangi dulu. Nah, buangi. Bila ada tanya cacat ya di masjidnya, di masjid sini ada tanya cacat, buangi. Nah, maka dapat pahala. Kemudian dapat ganjaran satu bila ada bidadari. Nah, ini kebanyakan mencari bidadari ya Pak. Nah, banyak yang mencari cacat kira-kira. Biasanya paling banyak mencari cacat, paling banyak bidadari ya. Guru yang berpendapat ya, apa mau tadi ayam kan? Nah, benar lagi tak? Tadi ayam ada di masjid, mungkin ada di musola, ada di mana di langgar. Nah, membuangi, berarti kita harus pada dari cacat tadi ya Pak. Anda kan mau dari sapi, nah, dari sapi itu kaunya lima ya Pak. Kalau sapi maksudnya iya. Nah, jadi boleh ulangan. Jadi suci daripada najis badan, pakaian, dan tempat. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Nah, ini perlu diperhatikan. Menutup aurat. Jadi waktu sembahyang harus tertutup aurat kita.
Nah, yang wajib yang ditutup untuk laki-laki antara pusat dan lutut. Nah, ya. Jadi ada orang biasanya sebenarnya ada beberapa ya, tapi yang penting pusat bagian pusat ke bawah tertutup sah sembahyangnya. Tapi mana ada anak itu ada belajar pulang sembahyangnya orang bedanya mesti baju kan baju saya kalau pintar. Nah, antara pusat dan lutut bagi laki-laki. Bagi perempuan ada mesti pakai mukena, ada mesti pakai mukena. Yang penting muka yang kelihatan dan dua telapak tangan. Nah, kita dua telapak tangan. Nah, begini ya. Itu jangan lagi share. Nih, jangan lagi share tangannya. Bila lagi share kita belum jangan tajud. Nah, maka kelihatan aurat, bila kelihatan aurat batal sembahyangnya. Bila ada ditutup dengan segera. Lalu timbul pertanyaan, misalnya bagian ya sembahyang tetapi tidak bisa lawan. Bagian ya tetapi besarung, tapi kan bisa lawan. Ada pakai segitiga pengaman. Timbul lalu angin deras kalau mulai jalan luar, lalu naik ke atas sampai 3 meter. Bisa imbang karena angin dari itu hanya mati dibikin jadi batal sembahyangnya. Tapi langsung tadi apa? Karena angin cepat ini menutup plot angin tapi gaya lagi apa? Nah lalu ada sempat aja kan buka cuma setelah. Nah maka sah sembahyangnya diteruskan. Nah gitu. Jadi capati menutupnya tadi. Jangan ada bawah, jangan dia sulit diturun ke beli biasa. Nah maka pandangan itu pada mengenai batal sembahyangnya karena hukumnya ada yang menutup aurat. Nah, jadi bila latihan bila sudah, tetapi besarung minimal sedikit pengaman lah, atau sampai sedikit atau soal panjang agak bagus lagi. Nah, tapi bagi lebih binian tadi yang penting sembahyang itu muka tulang ya perhatian lebih binian. Mukanya itu harus di sini. Nah kita jangan mukanya ke sini. Di binian sampai banyak kalau ada tahu mukanya ke sini. Jadi saya lihat binian banyak tidak. Nah ini misalnya kerudung yang orang nanti kita. Nah kita jangan ke sini. Ini aurat di sini. Nah jadi itu bang, muka nanti, betul? Pas ini, ya jangan melewati dagu, nah ya, jangan melewati dagu. Bila tak lurus ke sini, kalau capati beki. Nah bila ada beki, sama punya terbuka aurat, bila terbuka aurat, maka sembahyangnya harus sah. Nah kemudian sebelum pakai mukana, tadi pakai mukana sudah bicarain dulu kalau ada rambut sebilah aja kelihatan. Nah, misalnya kelihatan lewat, nah maka ada sambil sembahyangnya. Nah, dibikin kita lihat sedikit. Bujur-bujur, nah rambut jawab. Kalau ini pak pasang mukana, pak sudah pasang lewat, lalu rambut ada tak keluar sedikit kita tak sadar, bos sembahyang. Nah, maka pokoknya ada sah sembahyangnya. Uyuh sudah sembahyang 20 rakaat jawab, sambil didalamin timbul rambut. Nah, ada sah 20 rakaat tadi, awal sembahyangnya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Latihan bulan pakai baju kaos angkat, kemudian pakai levis pas rokok. Nah lihat sini angkat, kelihatan lah. Nah melihatnya belum semai lah. Kelihatan tanpa ditutup maka ada sah sebenarnya. Tapi kita begini tertutup belakangnya, ini kita rokok sujud kelihatan belakang kelihatan tadi. Nah maka ada sah. Hati-hati. Jadi bila anda baju bila anda berlapis, tapi saat sebutin di dalam aman lah. Biar kita ulur lagi, tapi di dalam menutupi ada apa? Banyak dong bagian kita perhatikan. Tidak kelihatan perbedaannya apa putih jauh. Melihat sopan, melihat sopan. Aurat ya. Nah itu perlu diperhatikan supaya jangan terjadi ketika sembahyang.
Nah, itu menutup aurat. Jadi menutup aurat ini apa? Luas pembahasannya. Nah, sampai ada juga permasalahan gitu. Ini tadi orang misalnya sembahyang latihan ya, cuman kadang-kadang bisa. Lalu misalnya mulai perubahan, orang melihat kelihatan ya orang sah ada sembahyangnya. Melihat di atas kelihatan, tapi mulai di bawah, oh menjeronong ya orang. Nah, lalu dibahas di fikih itu sah tetap selama ada mulai atas. Bila mulai atas kelihatan maka batal. Nah, lalu kita misalnya sembahyang di masjid, orang bertakbir kelihatan belakang maka orang tersebut di belakang. Jiwa apalagi jiwanya itu. Ya nanti kita di masjid banyak ada perayaan nih, ada perayaan selawat. Yang paling segitiga pengaman, kemudian pakai sarung. Nah, pas sujud, nah mulai belakang kelihatan, tampak kelihatan. Nah, sah hukumnya ada obat. Asal jangan dilihat dari atas. Kemudian dia bawah ada masalah. Nah, jadi sebelumnya panjang adalah masalah menutup auratnya. Nah, kemudian yang keempat belakang semuanya. Sah sembahyang menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi sebelum sembahyang tentu akan arah kiblat mana dulu? Langgar di mana? Oh, kasih kita. Nah, jangan sampai ada yakin beli kiblatnya dia. Asal itu mana dia? Nah, asal yakin. Nah, kepada sah sembahyangnya menghadap kiblat. Nah, kemudian perlu juga diperhatikan jangan berriya sembahyang. Waktu sembahyang, nah wajib ini dadanya menghadap kiblat. Kiblat bisa saya kiblat adalah kalau kita menghadap kiblat. Ini jangan sampai, nah, kata putar kalau misalnya kawan ada nama nunjuk, blok jawab nunjuk ya, nah, seputar batal sembahyangnya. Nih. Jadi harus menghadap posisi dada, harus menghadap kiblat. Semua orang azan tuh dulu aja nanti mainan. Aduh salah tahunya ayo sholat ini ya. Jangan dada, harus dada tetap menghadap kiblat sebenarnya. Siapa lihat dia? Ayo sholat. Nanti awak itu. Anak jalan deh. Nah jadi dada menghadap kiblat, menghadap kiblat. Dada kita nih, nah, jadi jangan sampai coba ke kiri, ke kanan. Nah, bila ada menghadap kiblat maka batal sembahyang kita. Nah, kemudian yang kelima, masuk waktu sembahyang. Biar wudu, biar suci, badan pakaian tempatnya sudah. Tapi kan masuk waktu zuhur, bayang dulu zuhur sah ada. Sah. Nah, jadi harus yakin masuk waktu sembahyang. Kayak caranya lihat kedua. Banyak ini HP yang ada dia. Bila masuk waktu sembahyang hanya sembahyang. Bila belum ada yakin jangan sembahyang. Mendilihat kira-kira ini masuk kira-kira sembahyang. Bila sudah masuk waktunya, tapi ini kira-kira ada yakin selesai sembahyang maka sembahyangnya tidak sah. Nah, jadi kita sembahyangnya kalaunya hingga ada tahu masuknya waktunya ini keadaan. Nah, makanya tanggal 21 misalnya ini. Nah, jam berapa zuhur, jam berapa asar, bila sampai ya sembahyang. Kemudian yang keenam, mengetahui segala fardunya. Nah, ini penting. Mengetahui segala fardunya sembahyang. Berarti pahamannya bila ada mengetahui fardu sembahyang, ada sah sembahyang orang tadi. Bila orang benar belajar kira-kira tahu pada fardu sembahyang, kemungkinan besar 99,999% ketahui orang mengetahui segala fardunya. Jadi sembahyang itu mulai niat, oh fardu ya, mengangkat takbir, Allahu Akbar, fardu juga. Nah, mengetahui kepada Allah tidak mana fardunya, tahunya sah sembahyangnya. Lalu kita ulang, oh itu sembahyang tadi tahiyat awal tadi atau tahiyat awal itu bilang rukun kata. Nah, kalau tahunya, nah berarti sah. Kalau tahu di rukun sembahyang, nah ya. Mulai belajar sembahyang.
Ya tadi kita semalam untuk ambil dari awal, bila orang ada sembahyang, dia sama persis dengan orang yang sah sembahyang, dengan orang yang berilmu sama persis, tapi dia lebih ilmu, maka sembahyang orang tersebut kada sah. Nah, ini yang kasihan. Jadi perlu belajar. Karena kalau ada belajar, dia sekolah di sebelah sini ya Pak, kira di kampung Pak pengajian. Jangan ada, jangan. Sedangkan kita sembahyang 5 waktu, tapi kita sah sembahyang begitu. Ini benar ya Pak. Kewajiban kada tuntas, sudah sembahyang tapi kada dianggap sembahyang, berdosa lagi. Nah ini perlu yang pentingnya Pak. Mengetahui segala fardunya. Nah kemudian rukun sembahyang ada berapa ya? Berapa? 13, jujur. Kemudian selain 13 ada lagi nama lain? Ada? Kalau mempelajari beberapa kitab ada perbedaan. Ada mengatakan 13 tapi ini kebanyakannya. Tapi ada mengatakan 18 rukun. Ya juga. Tapi ini dipisahnya antara tumakninah dan rukun tadi. Misalnya kalau 13 itu rukun jadi satu dengan tumakninah. Dan dipisah. Tapi mau dipisah dengan tumakninah baru tambah 18. Nah teman kayaknya mudah-mudahan kita sempat jalan. Tapi ini kan hari ini kan sempat ini kita membicarakan salah satu sembahyangnya dulu. Nah jadi perlu penting belajar lawan siapa gurunya. Lawan siapa gurunya ada masalah. Yang penting ini mengetahui bisa mengajari tentang sembahyang nafsu. Jadi ilmunya jelas. Ini belajar dari gurunya si Anu. Jangan gurunya guruan. Nah ini kalau tidak gurunya ada tujuan guru ya Allah. Ibadah duit baiklah. Wadai kau di mana? Guru-guruan kau ada di berbagi. Habiban kau ada di berbagi. Ada kau Habibnya harus jelas. Pamnya apa misalnya sebutkan bang siapa jelas sebetulnya di mana belajar. Jika orang yang bisa misalnya disuruh jadi apa misalnya. Nah jangan. Sudah. Kemudian yang ketujuh, jangan mengiktikadkan fardunya itu sunat. Jangan meyakini fardunya itu sunat. Syarat sah sembahyang. Artinya misalnya apa? Bacaan sujud misalnya, ini meyakini fardu padahal itu sunat misalnya, atau misalnya sujud tadi, sujud itu gawiannya wajib ya rukun, tapi ibadahnya sunat, nah itu ada sebagainya. Artinya kada tahu ulang masih di tentang fardunya bahwa sunatnya orang misalkan. Nah, jadi penting harus belajar. Kemudian yang kedelapan, menjauhi segala yang membatalkan sembahyang. Termasuk yang membatalkan sembahyang adalah yang membatalkan wudu. Waktu sembahyang takut ya orang, apalagi lagi gila ya orang lagi. Nah maka otomatis batal wudunya, batal sembahyangnya. Mungkin sampai waktunya. Nah, mungkin ini saja yang bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang ucapkan atas tausiah atau paparan materi fikih yang hari ini kita berkenaan dengan wudu dan sholat. Nah, waktu yang tertinggal kurang lebih 40 menit untuk menjelang waktu zuhur jam 12. Dan kita ada waktu istirahat. Kami mintakan kepada siswa dan siswi serta bapak ibu dan guru mungkin yang selama ini masih merasa ada kesalahan atau ilmu berkenaan wudu dan sholat tanpa suara atau malu bertanya,
karena ini adalah kepentingan kita untuk bekal akhirat nanti. Salah mengerjakan karena tidak tahu ilmu dan malu bertanya, maka pasti juga sesat di kemudian hari. Untuk itu kami persilakan dulu siapa yang mau bertanya. Ada orang itu dan orang ini lewat. Langsung jalan. Biasanya kalau siswa nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Usain, kelas 10 S3. Saya ingin bertanya, kalau ketika berwudu ada bekas luka di tangan dan betisna, berwudu boleh tidak luka? Ketika luka, bekas luka boleh nggak ada? Ya, misalnya seseorang berwudu kemudian ada bekas luka atau luka, lalu lukanya tadi dibasuh ada? Dibasuh juga. Ya, memang ketika berwudu itu harus dibasuh luka tadi. Kalau yang pakai hansapas misalnya pakai perban, harus dilepas perbannya dulu baru dibasuh. Nah, sesudah dibasuh kering misalnya lalu diperban kembali. Nah, memang itu biasanya. Apabila meninggal maka tidak sah, jadi harus dibasuh. Nah, ya seperti itu. Mungkin itu maksudnya. Kalau punya orang jahat, udah kamis ini misalnya orang pada amat ya terburu-buru misalnya para tubuhnya atau dapat nggak? Orang sudah aman, sudah ada orang. Lalu ingat belum wudu, lalu wudunya terburu-buru. Selama rukun wudu yang 6 tadi dikerjakan maka sah walaupun dengan cepat mengerjakannya. Nah, itu dia. Itu aja dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apa keutamaan salat berjamaah itu bila disab di muka, saat yang rapi? Kemudian apa modelnya? Misalnya saatnya itu masih ada yang kosong, tapi hendak di belakang dekat kawan. Ini pertanyaan mepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Pertanyaan pertama, nah apa manfaat atau faedah apabila sembahyang di saf awal? Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kita sembahyang di saf awal maka kita akan mendapatkan keutamaan yaitu pahala saf awal. Apabila berada di saf kedua tidak didapatkan di saf awal, maka hanya didapatkan di saf kedua. Nah, jadi kita sembahyang di saf awal pun sudah dapat pahala. Nah, yang paling besar pahalanya di belakang imam. Nah, tapi hati-hati di belakang imam. Kalau dia imam batal harus bisa menggantikan imam tadi. Nah, itu namanya. Nah, jadi harus di depan, diisi saf di depan dulu. Karena keutamaannya, mendapatkan pahala di saf awal itu ada kelebihannya, yaitu mendapatkan pahala yang besar berlipat ganda dibanding dengan saf yang kedua. Jadi istilahnya kalau kita kerjakan di sini, ada orang sembahyang di saf awal, orang saf awal, yang kedua. Nah, pahalanya beda. Tambahin yang di saf awal daripada yang kedua tadi. Nah, kita di antara saf atau keutamaan daripada di saf awal. Kemudian ada misalnya safnya masih kosong, tapi boleh memasuki situ karena tak bisa melawan kawan. Kawan sejati ada di belakang ya, karena kedua maju ada
Nah, di kitab lain ada disebutkan apabila saf belum penuh lalu membuat saf yang selanjutnya, maka dia tidak mendapatkan saf itu, pahala saf itu ada dapat. Nah, tapi bila ingin menyempurnakan, mencukupi dulu saf yang masih kosong, dimasukinya, maka dia mendapatkan pahala karena menyempurnakan saf itu dan mendapatkan pahala saf buat. Nah, dua karena menyempurnakan, kemudian dapat pahala saf di kedua. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan yang keras pendapat itu bahwa apabila safnya belum penuh, lalu maulah saf yang ketiga, yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, maka ada yang mengatakan yang keras tadi kada sah sebenarnya. Nah, tapi itu yang keras. Tapi itu ada itu yang kita amalkan. Cuman sah aja masalahnya ini. Cuman itu yang keras lah. Cuman ada yang kita sampai ke kita tak kelasnya. Tapi sah aja cuman pahala sah ada dapat. Nah itu aja. Jadi bila ada yang kosong, tolong diisi dosanya. Hanya maulah sah yang kedua dan seterusnya. Nanti demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ini tentang sholat dan wudhu. 20 tahun kita setelah karena terjadi bulan. Mungkin ini juga harus saat anak-anak itu bisa terjadi itu. Waktu itu ulun sholat Jumat di masjid raya seperti yang tadi. Cuma karena ulun senang tuh kesukaan salat itu pasti nak dulu. Jadi itu bisa ketiga tidak mengenal imam atau pertama atau ketiga. Pas waktu sudah imam turun dari mimbar kan berarti kamar ya. Nah pas waktu dulu itu ada buang angin. Bingungan kalau ulang sudah buang angin baru mereka untuk membuat itu sampai jauh. Jadi kayak apa orang ini? Ibu ada lagi tuh. Lalu waktu itu, baru hari ini tahun ini. Ulun beranggap, tapi ulun hanya mengikuti seremonial. Artinya ulang sembahyang amal ya. Ulang ulun dulu kan kalau baca ya, tetapi itu apakah dia terkait dengan sembahyang dari waktu itu karena ulun untuk ini bidai. Lalu kalau mau ulun sudah dibuat, nah nanti jadi itu kayak apa? Dalam ulun kayak ini, amal ulun berurut, itu sebenarnya. Kalau mungkin satu hari itu kalau terjadi ulun lewat apa lagi kuliah. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ketika sembahyang mau sembahyang Jumat, tapi kebetulan sudah hadisnya turun dan mau naik ke tempat imam, nah sedangkan kita misalnya batal hendak pantut. Nah tapi pada saat itu kita harus menahan. Kenapa harus ditahan? Apabila kita tentu tahan, batal ya, nah otomatis kita wudu, kemudian kita istilah masbuk dalam sembahyang Jumat itu ada. Jadi kita sudah salat, ada mungkin ada. Nah lalu ditahan aja sampai selesai. Nah baru selesai kita jadi yang berwatur juga. Yang kalau itu tadi kan pakai jus yang mana? Sebenarnya tadi lah. Aku gerakannya aja kan. Ada bacaan mah. Pas rumah hanya kita sebetulnya. Nah padahal yang pasnya tadi misalnya kita batal, beliau aja sekali. Ya walaupun subhanallah ya Allah, napanya jadi kemudian. Nah ya yang bagusnya tadi kita misalnya apalagi bisa tengah ya Allah, pas waktu sembahyang batal. Nah ada mungkin kita melewati orang ini karena dosanya kenal orang sembahyang kita lewati muka orang sembahyang dosa besar. Nah jadi kayak apa caranya beliau bisa kan potongan orang sembahyang hanya keluar. Nah kecuali kita di belakang batal, nah lalu kita ke belakang. Nah bisa kan ada melewati orang, ada melingkari orang kan, makanya ada melingkari orang sembahyang. Nah jadi yang apa? Ketika terjadi seperti itu, semestinya jangan bersembahyang. Karena bila kita bersembahyang, karena kita dalam keadaan batal, meletakkan dari kita ke tempat yang ke lantai hukumnya haram. Ya,
contoh gitu ya Pak. Nah jadi pas ya ada mungkin sembahyang Jumat tadi ulang karena harus syarat sah syarat sembahyang Jumat itu harus 40 orang. Nah paksa ke sebagai rumah karena sudah batal tadi ya memang sembahyang tapi bisa ada perlu lah sembahyang Jumat saya nah ada lagi ini kelihatan auratnya segera ditutup, misalnya bergerak dua kali bisa, jangan 3 kali berturut-turut batal. Tarik sekali didiam ya Allah, yang pulang begini sekali didiam lagi, sudah tertutup selesai. Nah tapi asal tertutup tadi tidak diangkat tadi, menubah bergerak kepepet terbuka ya Allah, berarti karisah sembahyang batal. Nah jadi kondisikan kegiatan supaya tadi jangan sampai terbuka gitu kan, terbuka aurat kita ketika kita melaksanakan sembahyang. Dan bagi perempuan yang menggunakan apa di mukana, ya tadi pertama yang perlu diperhatikan auratnya, kemudian yang kedua ketika sujud, karena mukananya pipinya itu ganal. Ketika sujud sudah rokok lalu sujud tadi ini mukana ini sampai ke tempat sujud jawab. Nah itu sujudnya bila disujudi, bila ada ditarik, ada sah sebenarnya. Ya, sama lagi yang misalnya pakai selendang, pakai kandana kan saya. Nah lalu ketika rokok kidal, lalu sujud, lalu surbannya tadi pas jatuh di tempat sujudnya, lalu disujudinya, maka hukumnya ada sah sujudnya, karena sujud di surbannya tadi. Karena memang bila sudah naik ke arah pulang, jadi memang wajib bila menyentuhkan dari ini yaitu tempat sujud sini, di sini. Nah gitu. Jadi hati-hati kita, apalagi begini malah kalau benar-benar loyok semua. Nah jadi ini bila anak sujud kalau dia bagaimana misalnya di mukanya tingkoti sedikit semat, lalu Allah Akbar, nah lalu sini. Turunnya kita pernah melihat gitu lah. Dia ini melarang sedang melarang atau tempat sujudnya di sujud kita banyak bila bangun mukanya tertarik pulang, nah itu ada sah sujudnya seperti itu. Nah demikian. Nah ada juga. Oh ada lagi. Sabar lain Assalamualaikum, atas nama Sylvia dari kelas SDPS 1 ingin bertanya, misalnya orang bodoh, habis itu kelihatan bagian orang turun, harusnya dari bawah. Jadi ada bimbingan bodoh ya orang, nggak bodoh. Soalnya ada lagi yang menjengok, ya. Saya kelihatan orang. Nah, batalkan wudhu bimbingan tadi. Boleh katakan tadi yang membatalkan wudhu ada 4 macam. 1, keluar dari sesuatu daripada 2 jalan kumpul atau kubur. Yang kedua hilang akal, bisa dengan tidur atau dan lain sebagainya. 3, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. 4, menyentuh kubur atau kubur manusia. Nah, adalah masuk ke 4 hal tadi. Kalau tidak, berarti ada membatalkan wudhu. Jadi rumusnya yang membatalkan wudhu itu dihafali kan. Jadi bila
ada temuan salah satunya berarti batal wudhunya. Nah seperti itu. Oke. Habis itu ada orang yang lebih tua daripada kita, tapi kadang bersiang. Dia perlu sidin sembahyang supaya sidin kada tersinggung. Ada orang yang tak tua pada kita, tapi sidin kada sembahyang. Nah, lalu caranya kayak apa supaya sembahyang? Tapi anak jawab itu karena anak jawab hati kita rasanya. Dia ikutnya kada sembahyang lah, bila kada sembahyang masuk neraka 500 tahun, ayolah. Nah ya pasti kita kan mau mandiri sidin, kita mandiri anak, mandiri adik kita, tapi secara tidak langsung apa deh? Mepek dah, memang Tuhan tadi. Nah kita caranya, diepek aja kan. Jangan sampai cil, biar ini Tuhan sudah. Biar ulun aja amnum sembahyang, biar Tuhan ada sembahyang. Biar tahu lah, bila ada sembahyang 500 tahun, biar berapa kali ada sembahyang. Kali pulang, nah berapa? Berarti biar si itu masuk neraka kayaknya. Kira empau, ya. Nah, artinya harus kita bijaksana ya, harus paham dengan kondisi. Ya tadi dengan cara efeknya tadi ada apa? Iya karena ya di kita ini kita menjalankan dari sembahyang mana bila ada sembahyang 500 tahun kita masuk neraka, kasihan nanti kalau jangan masuk neraka. Nah mungkin seperti itu. Ya demikian. Habis kalau dah habis itu pulang itu angkat tangan berapa kali dah ada. Ya sudah adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Husna dari BPS 1, yang bertanya Ustaz. Ya silakan. Kan protein ada beberapa macam. Salah satunya protein halal. Misalnya kalau protein halal dijual di sembahyang, jadi apa sebenarnya? Protein halal. Protein halal gitu. Itu tuh pakai halal ya Pak. Kurang mau pertanyaannya berarti kurang jelas. Lagi gitu mana supaya nyari. Kan protein ada beberapa macam. Salah satunya protein halal. Misalnya pakai protein halal dijual sembahyang, jadi apa sebenarnya? Protein itu ada yang halal ya. Kotek, ya orang memakai kotek lah, tapi koteknya yang halal. Nah jadi kan mas, ya merek itu apapun lah, yang penting kita ukurannya apabila kuku kita ini dihalangi air, nah maka air tadi tidak bisa membasahi kuku kita, tertegak air masuk ke situ membasahi itu, maka wudhu seseorang tidak sah. Contoh, di kuku tadi ada misalnya bekas lem Alpico, lem Korea, atau lem apa atau lem Eka. Nah ketutup kuku tadi otomatis di bawah berwudhu, maka otomatis wudhunya tidak sah. Bila wudhu tidak sah, sembahyangnya pun tidak sah. Nah ya, melalui lagi baca Quran, baca Qurannya ada sah juga. Artinya ada Quran malah berdosa karena wudhunya tidak sah. Nah ya, itu
Nah, mungkin demikian jawabannya. Ada lagi di dalam? Satu dulu malah. Ini ada titipan supaya apa, supaya kita ini aja betul sebelum aman itu sebagian siswa amin kita ini sudah berkumpul, ada yang mau sambil laksana, ada yang ada berupa diri aja termasuk siswa ataupun siswi. Nah, jadi kita hendak minta sampaikan apa fadilahnya salat sunat itu dan apa misalnya mudaratnya yang berupa diri aja. Berarti hari ini khusus mepek ya. Tolong nanti mepek nih paham-paham siswa-siswinya. Nah, ya. Nah, jadi ketika sudah selesai azan, kemudian kita disunatkan untuk sunat qabliyah juga ada 4 rakaat. Bisa 2 rakaat salam atau langsung 4 rakaat kemudian salam. Apa manfaatnya mengerjakan itu? Di kitab Hidayatus Shalihin disebutkan di situ keutamaan orang yang mengerjakan salat qabliyah 4 rakaat, maka dosanya untuk hari ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila hendak dosanya terhapus, sembahyang sunat qabliyah 4 rakaat. Kemudian sesudah selesai misalnya wirid, sambung lagi ba'diyah 4 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunat 4 rakaat ba'diyah, maka diampuni Allah Ta'ala dosanya seharian full penuh. Kalau biasa ba'diyahnya tadi seharian aja, siang aja. Kalau dengan ba'diyahnya malam siang full 24 jam, terhapus dosanya daripada dosa yang telah pernah dia perbuat. Ini menghapus dosa kecil. Nah, jadi jangan abaikan itu. Apalagi di bulan Ramadan kita mengerjakan 6 sunat, pahalanya sama 6 wajib di bulan lain. Bagi orang yang berpanggilan, apalagi ujian-ujian jauh-jauh ya Allah, ngomong-ngomong ya Allah. Apabila orang ada sembahyang kemudian terganggu, nah maka dosa bagi orang yang mengganggu sembahyang tadi. Nah, jadi itu apabila orang yang mengerjakan sembahyang qabliyah, dan kemudian orang yang mengganggu nambah ujian ya Allah, ini menggaya, apalagi dia sebelum dahulu ya Allah, orang sembahyangnya terganggu, nah maka mendapatkan dosa karena mengganggu orang beribadah. Nah, demikian. Perkenalkan nama Allah Ahmad Muhammad kelas 10. Misalkan dulu di imam atau orang lain di imam, tergantung biasanya ada yang salah atau tadinya yang salah, apakah sebenarnya sah? Melihat wajah Allah, ada apa yang bodohnya? Nah, maksudnya misalnya ada orang jadi imam atau kita jadi imam ya, kemudian apa tadi? Kalau kita baca itu ada yang salah atau tajwidnya? Kalau bacaannya salah atau tajwidnya salah. Nah, salahnya di mana? Di Fatihah kah? Di surah kah? Di surah. Nah, kalau di surah, misalnya yang di belakang imam ini bisa, nah, dikabur, dibujuri. Nah, tapi bila yang tidak bisa, berdiam, sah aja sembahyangnya, ada apa. Karena itu surah itu sunnah. Tapi bila Fatihahnya yang salah, walaupun satu biji huruf ataupun tasydidnya tertinggal, iyyaka na'budu wa lalu bedanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bila ada diulangi maka ada sah sembahyang sejamaah dari tiga imamnya ada pas. Nah, jadi kalau yang Fatihah salah harus dibaiki ulang. Masalah tadi misalnya kecepatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lalu subhanallah dia akan berulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ada yang tarawih itu kan masuk ada kan? Katanya ada yang masuk juga. Gimana? Tarawih masuk. Ya, bila tarawih masuk sempurnakan. Kurang sudah rakaat kedua kita hanya datang ya Pak. Tapi kita bila orang salam kita berdiri Pak, tambah rakaat. Paksa dicepatnya sedikit kalau kalau sahabatnya cepat misalnya kaki jual pulang ya, masuk pulang ya Pak. Untung Pak masuk pulang ya Allah, lu rakaat masuk aja. Nah jadi kada bapak cepatnya berhadap berdiri, coba itu hanya tadi. Nah kemudian kalau dia sujud dan akhir salam. Nah, ada orang jadi bila masuk tambah rakaat. Bila 4 salam dia tadi kan hanya 1 rakaat. Nah demikian. Angkat tangan Bapak jadi menang. Dulu ada mana? Assalamualaikum. Izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Jika seorang laki-laki yang sudah sunat tapi belum balik, apakah betul jika bersentuhan kulit rahangnya? Oh ya. Batalkan apabila bersentuhan dengan anak laki-laki yang sudah bersunat. Benar. Cuman belum balik. Nah tadi sudah kita sampaikan bahwa apabila kita bersentuhan dengan orang yang sudah balik maka hukumnya batal dan batal ya. Nah tapi bila salah satunya belum balik maka wudhu orang yang menyentuh tadi tidak batal. Nah jadi kelakiannya misalnya belum balik, bibinya balik, lalu bibinya tadi diapain? Ada batal. Kemudian sebaliknya misalnya laki-laki yang balik, bibinya belum balik, disentuhnya maka itu pun ada batal. Demikian. Ya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ulun Saskia dari kelas 11 IPA 2. Izin bertanya Ustaz. Ulun pernah mendengar ada orang yang menyampaikan apabila kita membaca doa iftitah tidak perlu membaca bismillah. Tetapi bersamaan dengan itu ulun belum mendengar bahwa ada yang membaca keduanya. Maka yang mana yang benar Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang baik dan bagus. Apabila kita membaca doa kita, apakah disuruh berbismillah atau tidak? Nah, kalau menurut fikihnya tadi disuruh berbismillah, karena situ doa bukan Quran. Nah, tapi wa idza qara'tal Quran fasta'id billah, wa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Apabila kamu membaca Al-Quran itu maka bacalah a'udzubillah. Bera'udzubillah ya bismillah. Kalau Quran, nah berhubung doa kita bukan Quran, maka ada disunatkan membaca bismillah, apalagi bera'udzubillah. Nah jadi tak usah berbismillah, tak usah bera'udzubillah, karena itu doa aja. Nah demikian. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun Hatna kelas 11 IPS 5. Izin bertanya Ustaz. Kan kalau sholat tuh sujud itu kan rukun. Tapi kalau misalnya kan perempuan tuh apa tuh? Mukanya tuh kayak menutupi sejadahnya tuh itu salah Ustaz sholatnya. Ya, jadi ada orang sembahyang maksudnya perempuan lalu pakai mukana. Ketika sujud, nah maka mukananya tadi memenuhi tempat sujudnya. Maka dia sujud di situ, kemudian dia bangun, maka mukananya pun tertarik. Tapi ketika sujud lagi tampar pula dia lah disujudi pula. Nah maka
kalau seperti ini maka sembahyangnya tidak sah. Jadi gimana caranya? Kalau kayak gitu waktu anak sujud tadi diikuti oleh ya sujud Allah Akbar. Nah jangan sampai kita sujud di apa mukana kita, karena mukana gini ini benar-benar ya benar-benar aku harus mukana segera ya aku jumbo lah benar-benar sesuatu dari ya. Nah jadi kalau seperti itu maka sembahyangnya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Nurul Hidayah dari kelas 11 IPA 1 izin bertanya Ustaz. Sembahyang pakai mukana tapi dalamnya pakai pakaian pendek, misalkan pakaian bulat atau celana pendek saja. Bolehkah sembahyangnya? Sekian pertanyaan dari ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cepat dari dia sendiri ini anak kalau jam 8 jadi pada lagi berapa jam kita pakai mukana tapi dalamnya Sembahyang pakai mukana tapi dalamnya pakai pakaian pendek. wah ya orang sembahyang kemudiannya di rumah ya, karena di rumah kalau pakaian dalam aja misalnya di rumah tadi kemudian hanya pakai apa di mukana selama itu menutup aurat maka sah. Bahkan ibadahnya kan pakai dalaman aja biasanya lah sah aja, yang penting menutup aurat dulu ya. Tadi bukan hanya tadi yang menutup aurat, tapi alangkah lebih baik lagi apabila pakai baju ya Pak. Nah, baju yang memungkinkan seandainya tertarik bukannya tadi maka bajunya masih ada yang melindunginya. Nah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama. Ulang Hobilah dari IPA 1 izin bertanya, membaca istiqomah merupakan sunnah dalam sholat. Jadi pertanyaan ulun, apakah membaca istiqomah menggunakan ini wajah atau langsung wajah? Jelaskan yang pengertian dan dari mana bacaan istiqomah yang benar menurut hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membaca doa kita ini adalah yang disunatkan itu dan dianjurkan itu adalah pada rakaat pertama aja. Sesudah salat rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, nah maka hukumnya tidak disunatkan. Artinya bila kita baca ada pahala aja, ada disuruh. Nah jadi yang disunatkan membaca doa kita itu pada awal atau rakaat pertama dalam sholat. Nah dalam sholat rakaat pertama. Dan hukumnya sunat bukan wajib. Jadi misalnya kita terlambat, nah harusnya ini tinggal doa kita tadi langsung Fatihah. Karena kita bila kita menuntungan misalnya doa kita timbul rukuk pulang. Nah mau kita harus membaca Fatihah, sedangkan Fatihah itu wajib. Apalagi kita membaca tadi sunat ya Pak. Jadi bila kita sudah terlambat, nah lalu ketika kita selesai bertakbir langsung baca Fatihah saja. Nah kemudian untuk bacaan iftitahnya, nah mungkin anak-anak PPA apa ya Pak, apa Indonesia mana ada mungkin ada apa. Nah bacaannya ya memang ada beberapa riwayat itulah, cuman kita riwayat yang pertama ini jangan apa, riwayat yang kedua itu sebetulnya ada juga tapi kita ada apa. Bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajah alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki. Nah sini kayaknya salah. Wa nusuki. Nah ada salah bacanya. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika wa ana minal muslimin. Jangan tadi wa ana minal musyrikin. Nah, jangan salah tadi. Dan aku adalah daripada orang-orang musyrik. Nah, ini salahnya. Ini musyrik yang pertama, yang kedua muslimin. Wa ma ana minal musyrikin dan bukanlah aku daripada orang yang musyrik. Wa ma ana minal muslimin dan
wa ma ana minal muslimin, dan aku adalah daripada orang-orang Islam. Nah demikian bacaannya tadi. Sudah situ belakang, sudah situ belakang siap itu. Kalau dia anak babu ngomong dia itu ada jadi dia belakang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Allah Muhammad Ridha dari sebelum kita tahu. Ini pertanyaan pertanyaan yang pertama, kita ini kan bakal bekerja itu kayak naik kapal atau puncak, itu cara meyakini hari tiga itu ya Pak. Lalu yang pertanyaan kedua, apa hukumnya kita tuh sembahyang tapi dunia angkat atau ada hukumnya sama sekali ya itu hukumnya? Ya, pertanyaan pertama, apabila kita berpergian misalnya lewat transportnya darat ataupun udara ataupun kapal misalnya, lalu bagaimana menentukan arah kiblat? Nah, kalau selama masih di darat, kita bisa menentukan di mana pakai kompas. Nah, pakai kompas arah kiblat di mana situ tahu. Atau misalnya kita lihat apa ada tempat-tempat ibadah, masjid namanya kemana kiblatnya, ya pasti dah. Mobil yang udah ngambil itu pasti orang langsung mau ada kiblat. Nah, jadi patokannya dilihatin dulu. Nah, bila ada kompas, nah bila ada juga kompasnya sehingga soalnya bangun ada kiblat pada ada kiblat ada depan. Nah, tapi kalau di udara atau bebas kemana aja arahnya. Kenapa? Ada di atas juga kemana? Kamu menghadap ini mana? Ada pas juga adanya. Nah, jadi kalau jadi apa? Di darat, di udara itu ada memungkinkan untuk menghadap kiblat. Jadi ke arah mana saja maka hukumnya sah. Nah, itu ada pengecualian kan karena di atas menghadap juga salah juga kalau artinya di bawah ada mungkin menghadap ke bawah kita. Ya, nah, arahnya misalnya kita berada di gunung. Nah, ya kan pakai kompas negara banyak aja yang bulat deh dong, anggap itu ya orang, jadi arah situ sembahyangnya. Tadi ada data memang data mau meletakkan yang tadi ada awal juga, misalnya kompas lah itu lain pulang namanya arahnya tadi. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang sembahyang tidak menggunakan kopiah. Atau biarnya bangga gitu kan ya memang saat sujud tadi harus ini ya. Nah, lalu pakai peci tadi hukumnya sunat ya, sunat hukumnya. Jadi berpahala orang ada kopiah berarti ada berpahala sembahyangnya. Nah, gitu. Jadi hendak berapa banyak pahalanya sembahyangnya pakai peci tadi. Tapi panjangnya mana itu supaya ini rambutnya jangan tak kamu pakai itu waktu sujud. Bila tak sujud ini dia rambutnya tebal waktu sujud, nah tertutup darinya maka harus sah sembahyangnya. Apalagi rambutnya tempo ya, 3 putih meja rambut tempo tuh ya, nah sudah menghalangi dari seseorang ke tempat sujudnya. Nah, jadi harus sah. Jadi mendapatkan pahala sunat aja. Dan ketika seseorang menggunakan kesulitan dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ulun Zekia dari 11 MIPA 2 ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya orang sembahyang tapi membaca Al-Fatihahnya di dalam hati? Jadi apa hukumnya orang sholat tapi membaca Fatihahnya di dalam hati? Nah, perlu kita ketahui, karena ini belum kita memasuki hukum.
Rukun sembahyang itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama rukun qalbi, ada rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Qalbi, qauli, fi'li. Nah, lalu niat, niat termasuk rukun qalbi, artinya rukun yang ada di dalam hati. Ketika takbir Allahu Akbar, nah di situ diletakkan niat. Sah seseorang apabila berniat, tapi tidak sah orang sholat apabila tidak berniat. Nah, lalu Fatihah, membaca Fatihah. Fatihah ini masuknya rukun qauli atau fi'li? Qauli ini perkataan. Nah, harus dibaca. Dan syarat rukun qauli itu harus talinya benar. Nah, talinya benar. Jadi bila orang membaca Fatihah sudah bukan rukun saja, talinya benar ada sah. Kecuali kuliah dong nih. Nah, ada bapak yang kuliah ya Pak, ada kunjur. Tapi selama talinya ini masih mendengar standar aja, nah maka membaca Fatihahnya harus didengar telinganya sendiri. Apabila ada diulang, maka ada sah. Nah, jadi bila seseorang sembahyang membaca Fatihah dalam hati, maka hukumnya tidak sah. Karena Fatihah ini termasuk rukun qauli. Nah, demikian. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh bercerita dari kelas 11 MIPA 2, ingin bertanya, misalnya pas sembahyang itu bisa jadi ada rutin itu, contoh sembahyang ada rutin itu masih mana? Nah, kita bilang mulut kucing itu najis kan ada? Najis kan? Mulut kucing itu najis, tapi mampu dimaafkan apabila sedikit selembar 2 lembar. Mampu itu dimaafkan. Ada di misalnya kalau kita 1 helai atau 2 helai sedikit, tapi memang udah tipal ya orang. Kalau sudah hilang, nah maka punya najis. Bila kedua najis, maka harus sudah hilang. Lalu ada bisa jaga. Nah, tapi asalnya kan coba itu tadi disediakan tadi. Ada masalah. Jadi seandainya sebagian orang itu bisa jaga tadi ada bulu kucing. Nah, kalau kita selesai salah, ambil buang air gerakan atau anak boleh sejadah selalu. Nah, jadi hati-hati dengan jujurnya. Bagi angka 7 menjadi kucing, di rumah banyak kucing ya Pak. Termasuk kucing garong ada. Nah, bila bulunya rontok dibersihkan. Jangan sampai ketika sembahyang, ketika sholat kebawa itu kecuali sedikit dari selembar 2 lembar itu dimaafkan aja. Nah, demikian. Atau satu pertanyaan lagi terakhir adalah jawaban Anda sudah sampai waktunya sudah jadi 12. Ada pertanyaan dari begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun bekerja dari kelas 11 MIPA 2, ingin bertanya Ustaz, salah satu syarat wajib sholat itu Islam, misalkan orang itu Islam, habis itu murtad, habis itu karena bertaubat keluar masuk Islam, apakah keislaman itu diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di antara syarat sah sembahyang tadi Islam ya beliau. Karena di belakang tadi masih ada di lain memang ada disebutkan di antara syarat sah sembahyang itu adalah Islam. Nah, lalu ulangi ini misalnya Islam, kemudian suatu saat murtad masuk agama Konghucu misalnya, atau agama Kristen ya Allah. Karena memang nih seminggu sekali kemudian dia pulang
bisa diomong pakai kan juga ya. Nah, lo kembali pulang kepada agama Islam kembali. Nah, maka sama ada tadi keimanannya tadi. Nah, bila dia wujud-wujud kembali tadi, dasar wujud dari keyakinannya, dasar wujud Islam tadi memang diyakininya benar. Nah, maka kembalinya tadi kepada agama Islam tadi diterima. Nah, tapi dengan syarat, selama dia murtad tadi misalnya berapa tahun, maka wajib mengulang sembahyangnya atau mengada sembahyangnya. Dimana dari orang murtad ya Allah beribadah Islam. Bagaimana Islam juga sekali aja. Tenang ya Allah, jangan. Nah, maka dunia berbulik asal bujur aja. Ada mengulangi Pak, kemudian wajib dia mengulangi sholat yang 5 waktu selama berapa tahun ya ditinggalkannya selama masa dengan demikian. Ya. Saya atas nama pengatur acara memohon maaf kepada anak-anak kami siswa, mungkin masih banyak dari pertanyaan yang berkenaan itu ini, khususnya wudhu dan salat. Namun karena waktu sudah jam 12, kemudian kita ada juga kepada tur, sebagai kepala acara sekali mohon maaf. Namun sebagai penghargaan kepada hari ini, khususnya di muka ulun, maka ada apa? Artinya ini semua adalah orang ini kalau bisa ada apa yang nah, jadi penghargaan mudah-mudahan hasil yang saudara mengikuti materi pada ini Allah selalu memberikan semangat untuk lebih baik beribadah, khususnya kepada berwudu dan salat sebagai peneman ibadah yang sangat penting dalam tonggak agama. Nah, baiklah untuk mengakhiri acara ini, untuk menuju pertemuan kami berbagi dengan penuh hormatan dan kemuliaan untuk Ustaz Muhammad Ibrahim doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله وارزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لهداك واجعلنا من يسار وفي رضا ولا تولنا ولا سيئ ولا تجعلنا من مكره وما وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikianlah acara pertengahan Ramadan pada hari ini yang hampir dari 2 jam ya, belum sedikit dengan 2 materi. Satu materi berkenaan salat dan wudhu, dan sebelumnya dengan tanya jawab. Belum bersama pengatur acara, mohon maaf kepada Ustaz dan Bapak semua kalau ada kesalahan yang dunia dari Allah Taala. Hari ini ditutup acara ini sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.